Di video kali ini gue akan ngebahas alat-alat apa aja yang penting buat akuarium air laut. Dan gue akan ngebahas juga alat ini perlu yang mahal atau bisa pakai yang murah. Itu kalau misalkan bisa yang murah, kenapa masih pakai yang mahal? Tapi biasanya barang mahal itu kata orang ada harga ada barang. Oke, kita mulai bahas aja semua alat-alat yang biasanya dipakai di akuarium air laut. Alat pertama yang selalu terdengar di kalangan penghobi akuarium air laut adalah protein skimmer. Protein skimmer bertugas mengangkat amonia dan dissolved organic compound atau kotoran yang terlarut ke air. Semakin banyak kotoran yang masuk ke sistem akuarium kita, dalam artian semakin banyak ikan yang kita pelihara, maka semakin besar volume skimmer yang dibutuhkan. Karena dengan adanya skimmer, air kita senantiasa terpelihara kualitasnya. Sayangnya, biasanya skimmer yang gue beli dengan harga murah bekerja tidak optimal. Bahkan ada yang tidak menghasilkan apa-apa. Pada akhirnya mau murah malah buang duit dan harus keluar uang lagi untuk beli yang bagus. Jadi penting atau tidak protein skimmer? Yes, penting. Perlu yang mahal atau tidak? Menurut gua perlu. Akuarium air laut baiknya menggunakan filter SAM atau filter bawah. Dan untuk memompa air dari filter SAM ke main tank atau ke akuarium utama harus menggunakan pompa. Kapasitas pompa per jam itu harus 5-10 kali dari total volume air pada sistem akuarium kita. Pompa yang murah tetap bisa memompa air dari SAM ke filter main tank. Dan ajaibnya, pompa murah sekalipun bisa bertahan hingga tahunan. Jadi jika ada yang murah, buat apa beli yang mahal? Yang mahal itu biasanya akan bertahan lebih lama. Wattnya lebih kecil, terdapat controller untuk pompa DC biasanya, tidak menyumbang terlalu banyak panas ke air. Nah gitu, jadi penting atau tidak pompa? Yes, jelas penting. Nah, perlu yang mahal atau tidak? Menurut gue tidak. Alat pengatur suhu itu penting untuk akuarium yang memelihara terumbu karang karena mereka tidak suka perubahan suhu yang drastis. Alat pengatur suhu ada 3 nih guys. Di antaranya ada chiller, kipas, dan ada heater. Kita mulai dari chiller dulu. Chiller biasanya menurunkan suhu dan nggak cuma menurunkan tapi menjaga suhu tetap stabil karena ada otomatisnya. Penting atau tidak untuk ikan? Tidak, tapi untuk terumbu karang ini penting, apalagi di tempat yang suhunya berubah drastis antara siang dan malam. Perlu mahal atau tidak? Sayangnya semua chiller mahal, nggak ada chiller yang murah. Nah, pengatur suhu yang kedua ada kipas angin atau kipas akuarium lah. Kipas biasanya bisa menurunkan suhu akuarium, bisa menurunkan sampai 2 derajat dari suhu sebelum kita menggunakan kipas. Tapi jika suhu ruangan naik, maka suhu akuarium juga akan ikut naik. Begitu juga sebaliknya, kalau suhu ruangan turun, maka suhu akuarium juga ikut turun. Maka dari itu untuk penggunaan kipas disarankan untuk lokasi yang suhu udaranya cukup stabil antara siang dan malam dan dari hari ke hari. Jika tidak, sama aja kan, akan berubah terus tuh suhu di akuarium kita. Jadi penting atau tidak? Ya jelas ini tidak penting untuk ikan, tapi untuk terumbu karang jika suhu airnya menyentuh angka 29 derajat ke atas, kipas ini menjadi penting. Dan mungkin kalau mau menghemat budget tanpa chiller, mungkin bisa menggunakan
fan atau kipas akuarium ini. Perlu mahal atau tidak, semua kipas akuarium harganya murah. Alat ketiga untuk mengatur suhu adalah heater. Heater bisa menaikkan suhu akuarium dan menjaganya stabil di level yang kita mau. Sama seperti chiller, heater juga memiliki mekanisme otomatis agar bisa memanaskan air dan menjaganya di derajat tertentu. Tapi untuk di Indonesia, kita sepertinya tidak menggunakan heater, kecuali untuk menangani ikan sakit yang harus diberi suhu 30 derajat sebagai salah satu cara untuk mengobati ikan tersebut. Jadi penting atau tidak, heater ini tidak penting, kecuali ruangan kita terlalu dingin ya, hingga di bawah 23 derajat, ya udah, mau nggak mau kita harus pakai heater. Termometer untuk memantau suhu air menjadi penting ketika kita tidak menggunakan chiller sebagai pendingin akuarium. Ketika kita menggunakan contohnya kipas sebagai pendingin, kita perlu pantau terus apakah suhu akuarium naik turun secara drastis. Dan biasanya pada awal kita mulai akuarium, termometer kita gunakan untuk memantau suhu rata-rata akuarium di ruangan tersebut. Setelah kita tahu dan suhu dalam keadaan yang stabil dan aman, maka termometer sudah tidak diperlukan lagi ke depannya. Jadi penting atau tidak, menurut gue penting untuk yang tidak menggunakan chiller dan untuk mengawali akuarium biasanya. Dan perlu yang mahal atau tidak, menurut gue cukup beli termometer yang murah tapi bermerek. Contohnya misalkan termometer merek Resud. Saya sarankan yang analog aja, nggak perlu beli yang digital. Alat ini berguna membuat arus di akuarium, mencegah adanya dead spot atau daerah yang tidak ada aliran air, membantu mengangkat kotoran agar tersapu ke filter, membuat arus meniru habitat ikan dan terumbu karang di alamnya. Jika disemprot ke permukaan, maka wavemaker bisa membantu terjadinya pertukaran oksigen ke udara. Alat yang murah biasanya tanpa controller nih guys, dan berputar secara konstan. Sedangkan yang mahal biasanya ada controllernya, bisa dibesarin, dikecilin flow-nya, dan bisa mati nyala secara terus-menerus untuk meniru ombak di laut. Penting atau tidak, menurut gua wavemaker itu penting. Tapi perlu yang mahal atau tidak, menurut gue nggak perlu. Lampu akuarium ini sangat digunakan terumbu karang untuk fotosintesis, menggantikan fungsi matahari di alam aslinya. Untuk ikan tidak ada lampu juga mereka bisa hidup, tapi ya kita butuh lampu buat melihat ikan tersebut. Jadi penting atau tidak lampu, ya penting. Tapi perlu mahal atau tidak tergantung. Kalau untuk terumbu perlu, lampu itu perlu yang bagus guys. Tapi kalau untuk ikan, ya asal ikan kelihatan aja udah cukup. Pengukur kadar garam ada dua jenis. Ada hidrometer yang murah, ada refraktometer yang mahal. Untuk hidrometer biasanya hasil ceknya tidak begitu akurat. Ada bubble sedikit aja di jarumnya, hasilnya bisa beda. Sedangkan refraktometer akan lebih akurat. Dan sudah terdapat ATC atau Auto Temperature Compensation. Untuk mengakalinya, biasanya kita beli hidrometer dan kita pinjam refraktometer dari teman kita, refraktor yang bagus ya. Lalu kita kalibrasi. Kalau bisa kalibrasinya di tempat di mana akuarium kita berada ya guys. Penting atau tidak alat pengukur garam, penting banget guys. Jadi kalian harus punya. Perlu mahal atau tidak, ya sebenarnya tidak, karena kita bisa akalin dengan cara yang tadi gua bilang.
Kita bisa mengkalibrasi, kita punya hidrometer dengan refrakto teman kita yang bagus. Alat ini digunakan untuk mengaduk biopelet atau roapos. Roapos itu penurun fosfat ya. Alat ini diperlukan jika kita ingin menurunkan nilai nitrat dan fosfat dengan menggunakan biopelet atau roapos tersebut. Alat ini tidak dipergunakan jika kita mengandalkan cara lain untuk menurunkan nitrat dan fosfat. Jadi penting atau tidak tergantung. Perlu mahal atau tidak? Nah, kalau kalian mau menggunakan fluidizer ini, pilihlah yang mahal atau yang branded. Karena biasanya yang murah itu tidak bekerja dengan efektif. Jadi kita harus mengetahui dulu nilai nitrat dan fosfat dengan test kit ini, sehingga kita bisa mengendalikannya. Walaupun kita rajin water change, tapi kita juga tetap harus melakukan tes ini. Penting atau tidak penting, ya alat tes ini penting. Perlu mahal atau tidak? Nggak perlu mahal guys. Sangat diperlukan jika kita memelihara terumbu karang. Tidak diperlukan jika hanya memelihara ikan. Dengan test kit ini kita mengetahui seberapa besar terumbu karang kita mengkonsumsi KH, Ca, dan Mg. Setelah kita mengetahui nilai Big 3 tersebut yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu, maka kita bisa melakukan dosing Big 3 yang tepat. Jadi penting atau tidak tergantung apa yang kita pelihara. Terumbu karang berarti penting. Kalau kita hanya pelihara ikan, test kit ini tidak penting. Lalu perlu yang mahal atau tidak? Nggak perlu yang mahal guys. Alat ini bisa men-top up air tower secara otomatis ketika terjadi penguapan pada akuarium air laut kita. Tujuannya adalah agar kadar garam senantiasa stabil di akuarium kita. Jika kita sering berada jauh dari rumah atau dari akuarium, kita sering pergi keluar dalam waktu yang cukup lama, maka alat ini bisa sangat diandalkan untuk menstabilkan kadar garam yang naik karena terjadinya penguapan. Jadi penting atau tidak tergantung. Kalau kalian sering berada di rumah, ya kita bisa top up manual gitu. Perlu yang mahal atau tidak? Tidak sih, ini beragam dari yang murah sampai yang mahal, semua bisa bekerja dengan baik. Alat ini digunakan untuk mendosing obat-obatan secara teratur. Sangat membantu jika kita tidak mau repot-repot setiap hari memasukkan obat-obatan yang diperlukan. Untuk akuarium terumbu karang biasanya ini sangat digunakan untuk mendosing Big 3. Untuk akuarium fish only atau ikan saja biasa digunakan untuk mendosing karbon. Namun semua itu bisa kita lakukan secara manual. Tentunya jika kalian mau melakukannya sendiri setiap hari. Jadi penting atau tidak tergantung kalian. Perlu yang mahal atau tidak? Nggak perlu guys. Untuk membersihkan kaca kita bisa menggunakan magnet atau scraper. Magnet digunakan jika akuarium cukup dalam sehingga tidak terjangkau untuk tangan kita. Sedangkan scraper biasanya digunakan untuk akuarium yang tidak terlalu dalam. Tanpa adanya kedua alat ini, maka kita akan sedikit kesulitan untuk membersihkan lumut pada kaca akuarium kita. Jadi penting atau tidak? Penting. Perlu mahal atau tidak? Tidak. Asalkan contohnya magnet yang kita beli sesuai dengan ketebalan kaca kita, maka akan enak digunakannya. Nah, itulah alat-alat yang biasa dipakai di akuarium air laut. Ada yang sangat diperlukan, ada yang bisa
bisa kita akalin. Jadi kalian bisa memutuskan sendiri. Kembali lagi, ini menurut gua guys, tapi setiap orang tuh berbeda-beda. Dan gue mau kasih satu pandangan juga bahwa biasanya alat-alat yang mahal itu memang ada harga, ada barang, kualitasnya pasti berbeda. Andai kata kita naik Avanza dan kita naik Lexus, pasti ada sesuatu yang berbeda, walaupun tujuannya sama untuk membawa kita dari satu titik ke titik lainnya. Jadi sampai situ aja. Semoga video ini bisa menjadi inputan dan menjadi berguna buat teman-teman yang mau memelihara akuarium air laut. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Happy reefing!